Saya Muslim, Bang. Muslim, Masya Allah. Sehat Luar selalu, Bang biasa. Juma. Salam dari Alhamdulillah. Lombok. Iya, makasih. Gimana Halo. keadaan Lombok? Sehat semua teman-teman di sana? Ya, Alhamdulillah, Bang Juma. Sehat semua. Bang Juma gimana Alhamdulillah. kabarnya sama keluarga? S- Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Anda pergi tanpa pamit, tidak sopan. Harusnya pamit dulu bang, baru turun. Jangan langsung turun, itu namanya nggak sopan. Kita masih mau ngomong, Anda langsung pergi. Itu bang, pamit dulu kek. Ya kan ya teman-teman ya, kita masih mau ngomong langsung turun. Iya toh. Ya, semangat malam menjelang besok, Saudara Ferry Budi. Apa kabar? Dari sekte mana? Waalaikumsalam. Maaf bang, kepencet bang. Oh, Muslim, Masya Bang, Muslim. Allah. Subhanallah. Bang. Panjang umur abangku. Amin, ya, amin. sehat. Amin. Kasih. Turunin aja bang. Iya, makasih bang. Terima kasih. Tentu Laut, apa kabar? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum bang. Dari sekte mana? Saya orang Makassar, Islam. Atau Makassar. Oh, Islam. Tomangkasara. Iye. Tugoa. Apakah reba? Baji Gua ki di baji. mana ki? Nake Rigoa ri Limbung. Oh, Limbung. Oh, Iya. dekat pacuan kuda. Bukan, Parantambung itu kalau pacuan kuda. Oh, iya iya iya. Iya. Ada perumahan tadi. Di Maros. Oh di Maros di. Iya. Siapa tok mau ki kalau lewat belakang dekat sekali ji. Iya, ada adekku cari-cari tapi nanti aku tanya ih. Tanya maki. Tidak lewat Banji toh. Lewat bangki kalau mau ki, kecuali kalau kita mau keski ya. Oh begitu. Siap. Iya iya iya. Ki sampai dulu ini. Di mana gini? Di Jakarta kah? Di Makassar ji juga. Tabe di kalau mau ki turun pamit ki bagus. Mana poin injo sila sare batang ki puna ertong ki berpisah berkanak-kanak ki juga. Ya tawa. Hats, saudara Jenika apa kabar? Masih Kristen saudari ini? Ih, saya Islam dari lahir, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangan lihat dari namanya. Mau Kak bertanya ini. Orang Makassar juga. Iya, mau Kak bertanya kenapa agak soft spoken ki sekarang. Dulu mau nyala-nyala ki kayak Bung Karno. Tidak, jika tidak ada juga siapa juga mau di ini, tidak ada mau dilaru-larui, tidak ada. Itu lagi dilembut-lembutin, Tapi tidak ada dulu naik. semangat ki menonton. Ya dulu kalau memang semangat mana-mana. dia, Kalau nasami. sekarang agak Tapi kan banyak sekarang nggak bisa loyo, ki semangat, karena kalau semangat ki nggak ada yang datang. Ya begitu yang Itu lagi nah lembut-lembut ki saja, nah tidak ada yang mau naik. Apalagi kalau keras memang maki. Iya, ini saya mau bertanya kenapa nih Bang Zuma sekarang soft Itu tidak ada yang mau naik ke sini. Apa namanya teh? Coba beng kesini ki beng Ya edis di sini begitu, kalau ki kita semangat kebunki. ki juga menonton kalau begitu. Begitu. Suruh mi coba edis naik ke sini kalau kau tidak kutelanjangi celananya. Iya, tunggu Masa tunggu juga orang tidak mengerti. mengerti Bible. Nah baca saja Bible-nya dan tidak. Apalagi mau paham. Begitu. Iya padeng. Iya. Semangat kita padeng supaya semangat tongkit kita dibawa ini. Iya dong. Menonton sampai pagi. Iya, semangat Kia, tapi tidak ada Iya. petolo-toloi datang. Iya kita cari ya dulu di Iya padeng itu yang mau kutanya. Makasih. Kali itu yang mau kutanya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Igo, apa kabar? Masih ke gereja, Alhamdulillah, Bang? kabar baik Bang Zuma. Apa kabar? Baik. Masih ke gereja? Masih. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Di gereja mana? Katolik atau Protestan? Katolik. Katolik. Siap, Tema Bang. kita gimana bang? Silakan Oh, ini digaskan. menarik ini. Iya silakan. Menarik ini. Jadi gimana Silakan, bang? Aku butuh pencerahan ini. Kok butuh pencerahan pula? Kita mau bahas tema. Iya membahas tema siapakah nabi palsu. Aku kan nggak mau ini kan mau menanyakan tadi itu sempat ngikut-ngikut yang sebelumnya itu bang. Matius berapa itu? Dibahas. Matius 7, Matius 7 Bunda Mila ada di bawah. Iya. ayat 21 sampai 23. Diawali dari nomor 15-nya bang, karena di situ penentunya, golnya itu di 22-23. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Di situ murid Yesus, Bani Israel, keturunan Yakub. Datang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Gitu bang. Dari buahnya kamu bisa mengenal nabi palsu itu. Salah satu buahnya adalah memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buah daripada nabi palsu tersebut menurut Yesus. Nah, saudara Igo ini kalau mau jujur, antara Islam dan Kristen, siapa yang memanggil dan bermujizat pakai nama Yesus, bang? Oh kami. Nah, Karena Masih kami mau memang bertahan? mengimani, karena kami memang mengimani bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah putra Allah. Dan Terus? memang di kedua belah kitab, baik di Alkitab maupun di Al-Quran pun dinyatakan bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Rohul Allah, Kalimatullah. Jadi Iya. kami mengimani dari situ bahwa Yeshua HaMashiach memang tidak pernah secara gamblang dinyatakan dia dalam Alkitab maupun Yeshua sendiri menyatakan dirinya di Alkitab bahwa Yeshua adalah Allah. Tapi dari seluruh ayat-ayat yang diceritakan oleh murid-murid ini memang mengarahkannya bahwa Yeshua adalah Allah karena dia adalah putra Allah, seperti itu. Dan kalau saya nah sekarang tadi kalau kita ngikutin- berbicara, kalau tadi ngikutin apa tuh Silakan. namanya diskusinya yang sebelumnya tadi, kasihan juga itu bang. iya. Jadi Ada gini itu kawan, kasihan juga. kalau kita melihat kejadian 6 nomor 3, di situ Elohim mengatakan bahwa Kejadian ya bang. rohku tidak selamanya berada dalam diri manusia. Betul. Berarti roh kita ini roh Allah bukan? Kita hidup di dunia ini karena roh Allah, karena karunia-Nya Allah. Kalau Allah Ya, tidak karena- memberikan rahmatnya kepada kami semua yang ada di manusia, kepada kami semua yang ada di dunia, belum tentu kami bisa hidup kan? Ini berbicara kami pun- mengenai roh yang anda tadi bawa di Al-Quran, Ruhullah, kalimatuhu atau kalimatullah. Nah ternyata Bible yang menjawab bahwa seluruh manusia dalam dirinya ada roh Tuhan. Betul. Nah, berarti sama dengan Yesus, rohnya Yesus sama dengan roh kita. Betul. Pembedanya, roh Tuhan datang ke ibu kita melalui persetubuhan. Roh Tuhan datang kepada Maria tanpa melalui persetubuhan. Itu aja bedanya. Betul. Jadi kalau kami itu ya bisa dibilang istilahnya zaman sekarang Yeshua HaMashiach itu demigod. Tahu kan bang demigod? Ya, Demigod itu kan anak setengah dewa lah, kalau zaman dulu tuh ada namanya Hercules. nah itu dia makanya. Ya, tapi di dalam ayat ini saya sambil bercanda ya bang ya, saya nggak mau menjelek-jelekan, saya nggak ada maksud menjelek-jelekan juga karena saya memang mengimani Yeshua HaMashiach. Tapi memang di dalam pengajarannya Yeshua HaMashiach di Alkitab itu semuanya tidak pernah menyatakan bahwa Yesus selalu Yeshua selalu berbicara saya adalah Allah.
Itu tidak pernah terucap seperti itu, karena ada beberapa kalimatnya seperti yang dikutip. Contoh, saya ambil kutipan Yohanes 8 ayat 29, kalau nggak salah ya. Di situ mulainya dari ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosa. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Bahkan dari zaman dulu pun Yeshua HaMasyiah sudah ditanya. Nggak cuma Bang Zuma saja yang nanya, nggak cuma saya saja yang nanya. Dari zaman dulu pun udah ditanya, siapa? Lu tuh siapa? Lu tuh siapa Yeshua? Kok tiba-tiba lu tuh ngaku-ngaku lu tuh adalah Allah? Lu tuh siapa? Bahkan Yeshua pun nggak menjawab. Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Bla 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 sampai ayat ke-29. Jadi kalau menurut saya dari dulu pun Yeshua itu tidak pernah mau menyatakan, mengucapkan dari mulutnya bahwa dia itu adalah Allah. Tapi secara analoginya Yeshua selalu berbicara bahwa dia adalah Allah. Secara analoginya ya, dia adalah Allah, dan tidak ada dari semua yang dilakukan oleh Yeshua, tidak ada satupun yang menurutku di dalam Alkitab, tidak ada satupun yang diajarkan oleh Yeshua itu yang jelek, yang jahat. Dan udah dari zaman dulunya kami orang Kristen, kenapa kok kami itu orang Kristen tuh mau dijelek-jelekkan, orang Kristen pengikut Kristus ya, dalam hal ini baik Kristen Katolik, Ortodoks maupun Protestan, dijelek-jelekan, dianiaya, bahkan rela untuk mati. Karena memang dari dulunya memang udah digituin. Nggak bisa kita melawan kodrat, ya udah terima aja. Oke, baik. Tapi terkait dengan siapakah nabi palsu, ini yang aku mau sampaikan adalah kita tidak bisa membaca perikop ini patah, Bang. Izin. Kita nggak bisa membaca perikop ini hanya sepotong-sepotong. Kalau aku membacanya adalah, tadi kembali lagi ke Matius yang tadi abang sampaikan ke siapa tadi, kakak tadi, mengenai nabi palsu, itu Yeshua itu mau menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa apabila ada yang mengajarkan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka untuk memanggil Yeshua sebagai Tuhan, sedangkan sedangkan kelakuannya mereka itu melenceng dari ajarannya Allah, Yeshua tidak akan menjawab. Bahkan Allah pun tidak akan menjawab mereka ketika mereka di surga, karena pada hakikatnya pintu surga itu adalah hak prerogatifnya Allah, dan itu tergantung apa ya, ridhonya Allah, bukan tergantung siapa-siapa. Gantian boleh, Bang? Boleh. Oke. Kita diskusi ya, Bang. Tadi di Matius berapa, Bang? Aku nyari-nyari. Matius 7, 15 sampai nomor 23. Jadi gini, saudara. Ada dua kelompok. Yang pertama kelompoknya Yesus, murid-murid Yesus. Yang kedua adalah kelompok pengikut nabi palsu. Sama-sama menjadikan kemudian Yesus ini sebagai tokoh. Jadi kalau saudara ego, saya memandang ego ini korban nabi palsu. Karena setiap data Yesus berkata tentang dirinya, itu nuansanya selalu Yesus ini Tuhan. Padahal Yesus sendiri berkata loh, di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka. Tentu segala firman ini mencakup Yohanes 8 yang saudara maksud. Betul? Ya, betul. Ketika murid-murid menerima semua firman itu, apa endingnya? Muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Berarti murid-murid setelah menerima segala firman bukan mencomot data demi data, tapi semua firman yang Yesus serahkan kepada muridnya, muridnya percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sedangkan pengikut nabi palsu, maaf, bersin pun Yesus sudah jadi Tuhan bagi mereka. Apatah lagi kalau sudah Yesus berkata, aku begini, aku begitu, pasti Tuhan. Oh, ini bukti dia Tuhan. Oh, ini bukti dia Tuhan. Oh, ini bukti dia Tuhan. Padahal Anda membaca tadi Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Kalau tidak membiarkan aku seorang diri berarti mereka berdua. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam dirinya. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan, setiap yang menjadi korban nabi palsu, jangankan mengatakan Yesus Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pun pakai nama Yesus. Itu kata Yesus loh bang. Jadi kalau hari ini Anda menatap, oh Yesus ini Tuhan, oh dia Tuhan, itu karena Anda korban dari si nabi palsu. Yesus mengatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa buah itu? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat, meramal pun pakai namaku. Itu Anda temukan di mana? Di Islam atau di kami? Di Islam atau di Anda? Di Islam atau di Kristen? Arab lagi salah itu. Iya. Di Islam. Iya, oke. Di Islam atau di Kristen? Ya. Sedangkan terakhir, kalau kita ingin melihat data nabi palsu ini, harusnya kita bertanya, kan dari buah kita lihat, dari buahnya kita lihat. Sekarang kita tanya Yesus, Yesus, siapa dirimu? Menurut kesaksianmu, kau itu siapa? Kita lihat, apa jawaban Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Akulah Ada kesaksianku. 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apatah lagi hanya kesaksian jemaat biasa dari Kristen, jemaat pendeta, pastor. Yohanes Pembaptis aja yang membaptis Yesus, kesaksiannya masih rendah dibandingkan kesaksian Yesus. Lebih penting kesaksianku. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, mujizat yang aku lakukan, tanda-tanda yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Bapak, bukan Bapak itu sendiri. Jadi kalau hari ini saudara ego bersaksi Yesus itu Tuhan, silakan. Tapi saya lebih percaya kepada kesaksian Yesus. Tunggu bang, aku tambahin Silakan. bang. Ini biar teman-teman Nasrani juga pusing juga, walaupun aku juga Nasrani. Silakan. Aku tambahin, ketika Yesus selesai disalib, Allah, Yahweh, itu aku lupa ininya ayatnya, tapi ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Allah itu menyampaikan bahwa inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes 3. Oh itu Wih, bukan, kamu malah lebih bukan. hafal dari aku. Artinya di sini Yesus salah atau bukan? Bukan. Yesus itu bukan berkata, Tuhan tidak berkata begitu. Ah, terus? Di data 16-nya itu bukan setelah penyaliban. Bukan setelah dibaptis, Bang. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Berarti Tahu nggak kan definisi bukan Allah. anak? Tahu nggak definisi anak bagi Yahudi? Anak Tuhan, anak Elohim. Apa tuh? Anak itu adalah hamba Elohim. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Aku tidak menyalahkan kalau itu betul. Berarti Itu Yesus memang inilah pengajaran- hambaku. Berarti Bapa mengatakan inilah hambaku, kepadanya aku berkenan. Oh, sorry, dibedakan Bang. Jangan menyamakan antara yang ada di Amsal dengan yang ada di Perjanjian Baru. Karena apa? Karena ini ada dua gaya bahasa yang berbeda. Yang ada di Amsal itu adalah gaya bahasa dari Yahudi. Baik. Kalau Tapi begitu kalau baca Kisah Para Rasul 3, baca Kisah Rasul 4 nomor 30. Anak kan? Yesus disebut sebagai hamba yang kudus, Betul. hamba yang suci. Hamba yang suci. Tapi di situ pada saat poinnya adalah bahkan
gini, aku tambahkan juga. Ini Silakan. biar teman-teman Nasrani bingung juga nih. Jangan cuma aku aja yang bingung. Kalau teman Muslim bingung ya wajar karena tidak pernah, ya jarang yang teman-teman Muslim yang belajar dalam mengenai Alkitab seperti Bang Zuma kan. Ada lagi yang lebih membingungkan. 1 Yohanes 2 ayat 22. Mengenai Silakan. nabi palsu juga. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, dia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Berarti status kodratnya Yeshua HaMashiach di sini itu sebenarnya Allah, Tuhan, atau Anak, atau menjadi satu. Itulah iman kita, Bang. Kenapa dalam setiap pengajaran Nasrani, kekristenan, Katolik maupun Protestan hal ini memang diperdebatkan? Karena itu adalah kesatuan yang tidak bisa dilepaskan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sama saja kita melepaskan antara jasad tubuh kita dengan roh Allah, roh yang ada di dalam tubuh kita, dan juga cahaya yang menerangi jasad dan roh kita, nur yang menerangi jasad dan roh kita. Itu tidak bisa, itu tiga kesatuan yang tidak bisa dilepaskan, dan itu adalah keimanan Kristiani yang dari zaman dulu diperdebatkan oleh orang Yahudi sampai sekarang diperdebatkan oleh orang yang tidak percaya mengenai Kristus. Karena memang pada dasarnya, kalau kenapa saya tetap mengimani bahwa Yeshua adalah putra Allah dan Yeshua adalah firman Allah yang hidup di dunia dan merupakan cerminan pribadinya Allah yang hidup. Saya nggak bisa ngomong secara gamblang, kalau misalnya berbicara sama abang, saya nggak bisa ngomong secara gamblang Yeshua adalah Allah itu sendiri, karena beliau juga nggak pernah menyatakan itu di dalam Alkitab. Tapi kebanyakan dari imam-imam akan menyampaikan bahwa ya kalau gitu kamu tidak mengimani bahwa Yesus adalah Allah. Nggak bisa juga. Coba carikan saya di ayat di Alkitab yang memang secara nyata Yesus itu ngomong bahwa saya adalah Allah. Cari. Itu ketemu nggak, Bang? Enggak kan? Nggak ada. Nggak ada. Saya pun juga sama. Kalau saya mengimani Yesus itu adalah putra Allah, dia adalah roh Allah, dia adalah kalimatnya Allah, dia adalah firmannya Allah. Oleh karena itu saya melihat Allah yang hidup dalam sosoknya Yeshua. Dan apa yang Yeshua ajarkan di dunia ini sedikit pun tidak ada yang salah mengenai kemanusiaan, baik itu secara kemanusiaan maupun secara spiritual kepada Allah. Bagaimana cara berdoa, kayak saya sempat memperdebatkan, saya itu syirik dengan teman-teman Muslim. Kenapa? Selama 30 hari kemarin, bulan Ramadan, teman-teman Muslim itu begitu sangat disiplinnya berpuasa. Sedangkan kami, teman-teman Kristiani, dikasih waktu 40 hari untuk berpuasa, tidak satu pun yang betul-betul disiplin. Padahal itu di bulan yang sama loh, Bang. Kemarin itu bulan yang sama kita berpuasa. Teman-teman abang berpuasa 30 hari, kami berpuasa harusnya 40 hari. Tapi kami tidak pernah tahu pakemnya puasa itu seperti apa. Sedangkan saya selalu nanya, waktu dulu Yesus berpuasa 40 hari gak? Berpuasa. Bagaimana cara Yesus berpuasa 40 hari? Pernah nggak dibahas di dalam Alkitab? Bagaimana cara Yesus berpuasa 40 hari? Kalau teman-teman di Muslim, jelas. Berpuasa dari jam berapa, selesai jam berapa. Apa yang harus dibaca? Apa yang harus disolatkan? Kalau ini enggak. Jadi kalau misalnya terkait perdebatan apa misalnya nih, siapakah, kembali lagi ke topik, siapakah si nabi palsu itu? Saya nggak mau tendensi siapa menyebut siapa dan segala macam, tidak. Tapi memang sudah dinubuatkan dari dulu bahwa setelah Yeshua itu akan banyak orang yang menyebut dirinya adalah nabi. Bener nggak, Bang? Bahkan setelah Nabi Muhammad pun, Muhammad meninggal, banyak kan orang-orang yang mengaku nabi. Betul apa salah, Bang? Kalau di dalam pengajaran Nabi Muhammad itu dia tidak mengatakan banyak. Cuman apapun itu yang terjadi terkait dengan nabi palsu, itu yang saya katakan di awal, Al-Quran tidak menyatakan akan adanya nabi palsu.
setelah Nabi Muhammad dan mengajarkan satu pengajaran yang menyesatkan kemudian kepada umat Islam, itu tidak diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah buah dari nabi palsu itu. Ya itu tadi tanda-tandanya memanggil Yesus, bernubuat, bermukjizat. Nah, itu ada di Kristen. Jadi apapun pola yang saudara saya lakukan, yang saudara katakan, kata Yesus adalah kalau sudah terdapat buah dari nabi palsu itu, maka batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau ada kebaikan di dalamnya, di atas buahnya itu ada yang tidak busuk, tetapi batang ini menghasilkan buah yang tidak baik, maka bukan cuma buahnya yang dicopot, dibuang ke dalam neraka, bukan, tapi batangnya, kata Yesus. Artinya kebaikan yang muncul pada buah tadi itu bukan dari hasil murni dari nabi ini, tetapi mungkin karena melihat sekelilingnya umat yang lain, sehingga juga mereka juga melakukan hal yang baik. Tetapi namun itu dipertegas, Bang. Kalau apa cuma katanya? Melihat Matius 7, ini kita diskusi ya. Kalau hanya melihat Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20 berapa tadi ya? 23. Itu memang kan itu disampaikan. Itu adalah perumpamaan bagaimana murid-murid itu membedakan mana nabi yang betul, mana yang mana yang nabi palsu. Nah, Ya, di situ kan nabi sebenarnya di situ kan kalau saya ngebacanya, sebenarnya di situ kan Yeshua itu mau menyampaikan bahwa nggak ada lagi nabi setelah gua adalah nabi terakhir. Murid nanya, gimana cara gue membedakan? Ya lu lihat aja, kalau misalnya dari apa yang diajarkan itu nggak ada itu, Bang, nggak ada nabi terakhir itu. Malah Yesus mengatakan, kamu akan mengenal mereka. Yesus terkait dengan nabi datang setelah dia itu dia sebutkan dalam Yohanes 16, Bang. Roh kebenaran yang datang Itu akan dia. memuliakan aku, akan mengingatkan kepadamu perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Itu berarti masih ada pengajar. Masih baik Yohanes 16 nomor 7 sampai 16, nomor 7 sampai nomor 15. Bahkan Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Tadi Yesus katakan. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti ada keagamaan yang jauh lebih baik daripada ahli Taurat. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang kebenaran, tentang keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Itu siapa pelakunya? Bahkan kalau Anda melihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23, apa kata Bible? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan seorang nabi akan diutus sama seperti Musa dan akan terjadi? Tuh nomor di Kisah Para Rasul 3, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Siapa nabi tersebut? Jadi salah saudara Igo kalau Anda mengatakan setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Kata Yesus ada. Karena Yesus mengatakan kerajaan Bapa, kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Gitu, Bang. Jadi salah kalau misalnya abang ini mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Itu salah. Ada nabi, nabi asli dan juga nabi palsu. Ya, jadi kembali saya katakan kepada saudara bahwasanya ketika dikatakan nabi palsu, Yesus berkata kepada pengikutnya, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Sedikit saya tambahkan, yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Dalilnya di mana? Yeremia 50 nomor 17. Lalu serigala yang mana? Baca Kejadian 49 nomor 27.
Benyamin dipanggil oleh bapaknya Yakub. Benyamin kadia. Kemudian Yakub menubuatkan, menceritakan tentang tipikal keturunan yang Benyamin. Keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampasannya. Nah, siapa berlaku keturunan serigala ini? Keturunan Benyamin ini? Paulus. Di mana itu? Paulus mengakui. Filipi 3 nomor 5. Aku adalah keturunan Benyamin. Berarti nubuat Kejadian 49 nomor 27 digenapi oleh si Paulus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Filipi 3 nomor 5. Bahkan di dalam Matius 12 nomor 38, Yesus juga berkata kepada muridnya, angkatan jahat ini yaitu orang Farisi. Angkatan jahat itu adalah orang Farisi. Angkatan jahat orang Farisi ini akan bertobat. Setelah bertobat, dia akan kemasukan 8 setan di dalam dirinya, lalu lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Bahwa orang yang seangkatan saya, kata Yesus, orang Farisi, akan kerasukan 8 iblis di dalam tubuhnya dan jauh lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Itu kata Yesus, Bang. Jadi jelas sudah bahwasanya ketika Yesus bercakap-cakap dalam Matius 7, dia sedang berbicara kepada muridnya, waspadalah kepada orang-orang yang datang kepadamu mengaku muridku, mengaku domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala. Artinya ada oknum yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Oknum ini mengaku sebagai pengikut Yesus. Inilah nanti yang akan menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Coba Anda baca dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, dia sampai ke Kaliki nyeberang lautan. Engkau menjelajahi daratan sampai ke Roma untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau tobatkan orang itu, kau jadikan dia orang neraka, dan orang itu 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang di luar Bani Israel? Paulus, Bang. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus, kata orang Yahudi saat itu, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari Kristen. Itu dalil. Berarti dialah orang yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, yang orang Farisi, ahli kitab, dan juga adalah orang munafik. Gitu, saudara. Makanya buahnya ya, mohon maaf, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat. Meskipun di Kristen ini tidak semuanya jahat, tapi karena dia bertumbuh dari pohon yang palsu, maka harus ditebang semuanya. Makanya di Al-Quran mengatakan bahwa semua dosa diampuni kecuali satu, yaitu dosa syirik. Seperti itu. Jadi artinya meskipun orang Kristen ini baik, tetapi dia masih menyembah selain daripada pencipta dan bumi, ya neraka tempatnya. Itu kan kata Yesus, Bang. Hidup kekal ini itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Artinya Yesus memberikan hidup yang kekal bila mana orang itu mengenal Yesus ini hanya sebatas utusan. Tok. Karena yang satu-satunya Tuhan adalah yang mengutus. Yesusnya adalah utusan. Jadi ada 2 oknum yang harus dikenal. Yang pertama, hakikat pencipta langit dan bumi, satu-satunya pencipta. Yang kedua adalah Yesus sebagai Mesias, utusan Tuhan ke atas muka bumi untuk Bani Israel. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu baru bisa hidup kekal. Dan itu iman kami. Sedangkan kalau saudara, ya itu tadi, dia adalah firman, dia adalah roh, dia ini dan seterusnya. Itu kan cara Anda kemudian menarasikan iman saudara yang memang Anda menginginkan Yesus Kristus ini sehakikat dengan Tuhan. Hanya iblis, Bang, yang mau Tuhan ini dikudeta dan disejajarkan dengan makhluk. Hanya iblis.
orang yang beriman tidak akan mungkin mendudukkan Tuhan pencipta langit dan bumi ini setara tingginya dengan makhluk. Yesus mengatakan apa? Bapa yang mengabulkan doanya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus, Bang. Jadi dia nggak setara dengan Bapa. Betul. Dia itu, ya. Kalau itu aku nggak, seperti kan itu. aku dari awal kalau itu aku nggak ini bang, nggak membantah aku mengenai hal itu, karena itu memang dasar iman kita Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa yang mengenal Bapaknya, siapa yang mengimani Bapa, Allah Subhanahu Wa Taala dengan Yeshua HaMashiach sebagai Putra Allah, sebagai anaknya Allah, Rohul Allah ada di situ, Kalimatullah ada di situ, dan Roh Kudus. Karena kita hakikatnya manusia itu adalah Roh Kudus. Tapi kembali lagi ke dalam topik, di dalam topik siapakah si nabi palsu ini, Yesus memang menyampaikan dengan semua perumpamaan yang bikin pusing itu, ditambah dengan dia juga menyampaikan bahwa ciri paling utamanya itu adalah ketika orang tidak menganggap Yesus sebagai Mesias, penyelamat, itu sama aja kayak itu adalah tanda nabi palsu, bahwa Yesus bukan penyelamat, berarti dia menyangkal Allah semesta alam, dan dia juga akan menyangkal Yesus sebagai anaknya juga. Itu kan tertulis juga yang tadi saya sampaikan, membuat mengenai nabi palsu penambahannya di sebentar, Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15 tadi yang Bang Zuma udah sampaikan ya. Di nubuat nabi palsu ada tambahannya lagi itu Bang, selain Matius 7 ayat 15. Aku lupa lah. Tadi udah masuk. Oh, Yohanes 1 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Jadi dalam hal ini bahwa di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 22 itu dijelaskan secara jelas bahwa Yesus menyampaikan siapakah sih pengikut nabi palsu? Pengikut nabi palsu itu adalah memang dari dulu sudah dinubuatkan. Semua yang menyangkal Yesus sebagai Kristus, sebagai antikristus, dialah yang menyangkal Bapa dan dialah yang menyangkal Anak. Yaitulah yang memang dari dulu sudah diperdebatkan, Bang. Dari zaman Yesus masih hidup sampai sekarang Yesus sudah nggak ada. Dan kalau tadi Abang menyampaikan bahwa ini ajarannya siapa, ini adalah ajarannya Paulus, itu kami juga tidak bisa menyangkal, karena di dalam Kisah Para Rasul pun Paulus juga menyampaikan bahwa yang disebut Kristen itu adalah ketika Paulus menyebut mereka itu Kristen di Antioquia. Jemaat-jemaat yang ada di Antioquia itulah pertama kali orang-orang pengikut Kristus berkumpul disebut Kristen. Jadi yang menyebut dirinya penyebutan Kristen itu sebenarnya bukan Yeshua, tapi adalah Paulus. Itu saya nggak bisa memperdebatkan karena itu memang betul tertulis dan itu memang Paulus yang menyatakan demikian, Bang. Jadi dalam hal ini yang ingin disampaikan Yeshua di Matius 7 ayat berapa tadi? 21 sampai 23 itu Yeshua pengen menyampaikan bahwa Yeshua pengen menyampaikan bahwa kalau murid-murid pengen tahu mana ajaran nabi palsu, yaitu nggak mungkin buah yang dari batang anggur, buah pokok anggur kemudian jadinya bukan anggur. Itu Bang kelihatan. Dan apa ya, kalau menurut saya sih gitu Bang. Jadi kalau tadi Abang bilang bahwa kami pengikut ya Kristus yang menyembah Yesus sebagai Tuhan, itu adalah pengikut nabi palsu dan itu yang akan masuk ke neraka, ya aku sih nggak bisa komentar banyak, ya itu udah nasibnya kita lah, salahnya sendiri, salah ngikut kalau kata mereka. Tapi kalau untuk kami yang mengimani bahwa keselamatan itu tetap datangnya dari Kristus, dan memang baik di Al-Quran maupun di Alkitab sudah disampaikan bahwa
yang nantinya akan datang, Imam Mahdi yang akan datang ke dunia ini, yang akan menentukan siapakah yang akan masuk surga dan neraka, baik yang sudah mati maupun yang yang masih hidup, itu adalah Nabi Isa. Entah itu Nabi Isa yang kami percaya ataukah Nabi Isa yang memang tertulis di Al-Quran, tapi kedua kitab tersebut menyampaikan bahwa ya memang Nabi Isa yang nantinya akan datang. Tinggal nanti kita tos-tosan aja siapa yang masuk neraka, mana masuk surga, mana masuk neraka. Hanya kan kita ya berharapnya kita semua bisa masuk ke neraka. Satu-satunya jalan ya kita tetap mengimani, kita tetap berbuat baik, kita melakukan apa yang memang diperintahkan oleh Allah. Poinnya adalah sekarang yang diperdebatkan adalah cara mana sih yang berkenan, cara Nabi mana yang berkenan terhadap Allah, cara Nabi mana yang mendapatkan ridhonya Allah, karena hakikatnya surga itu semuanya kan ridhonya Allah. Setuju nggak Bang? Iya. Kalau Allah tidak ridho, Nah, kita nggak akan masuk surga. Nah, itulah yang aku sering, itulah yang aku makanya sering bertanyakan dengan teman-teman Nasrani maupun semua imam-imam gereja. Kalau teman-teman di Muslim itu sudah jelas pakemnya berpuasa, bersedekah, sholat. Nah, kita pakemnya hanya dengan mengikut Kristus. Nah, sekarang kalau misalnya kayak contoh di Rutnya Patra Niaga, pengikut Kristus, korupsi gede, ngoplos BBM, wow luar biasa. Pertanyaannya, apakah beliau akan berkenan apakah Allah akan berkenan terhadap beliau? Nah, pertanyaan yang kedua, beliau itu ngikutin ajarannya siapa? Apakah ngikutin ajarannya Yeshua atau Nabi palsu? Kan akan seperti itu, pertanyaannya akan berkembang. Karena pakemnya nggak jelas. Kalau itu sih udah diperdebatkan dari dulu Bang. Abang memperdebatkan sekarang juga. Ya kita, kalau saya sebagai umat Nasrani ya pasrah aja, karena memang yang tertulis seperti itu, dan itu nggak bisa dijawab ayat per ayat putus seperti itu. Ya harus holistik memang. Kalau aku sih seperti itu Bang pemikirannya. iya. Tadi saudara membawa 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah penyesat itu? Siapakah Bukankah pendusta? dia, ya siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal anak? Bahwa Yesus adalah Kristus, Ya. yaitu adalah antikristus, Ya. yaitu dia menyangkal baik Kalau Bapa Kristus maupun itu anak. apa, Bang? Kalau Kristus itu apa menurut abang ini? Kristus itu apa? Kristus menurut saya atau Kristus menurut Alkitab yang saya tahu? Iya, silakan. Kristus adalah Kristus itu yang nantinya akan menyelamatkan dunia, yang akan Manusia datang atau bukan, menyelamatkan manusia, penyelamat manusia, manusia atau bukan? manusia. Ya, manusia. Berarti kalau ada yang menyangkal Yesus itu bukan manusia, berarti dia adalah penyesat itu, dia adalah pendusta. Lama sekali kamu naikin saya cuma. Waduh. 3 kali kau dinaikkan, Kamu banyak undang- kali kamu ceritamu. undang-undang, Buka. tapi nunggu lama-lama. Buka Kalau kamera, lama-lama naikin. buka kamera, buka Naikin kamera, yang Buka nyata kamera kamu. Bang Edis, buka, silakan. buka kamera. baju lagi. Kok jadi buka baju? Iya, silakan Edis. Kenapa dibisukan? Kau ketakutan kalau saya bicara? Ini tangan saya di sini. Buka kameramu, buka kamera. Buka kamera dong. Buka kamera aja dulu. Inilah, makanya masa baru saja datang langsung dibisukan, luar biasa. Gimana Buka mau kamera, diskusi Edis. seperti itu? Orang-orang menunggu Banyak kamu datang di diskusi. sini. Orang-orang menunggu loh kamu di sini. Kan kamu jagoan Banyak katanya. diskusi, tapi dibisu-bisukan. Itu sudah nggak bisu itu. Silakan, silakan. Itu temanya sudah ada menunggu tuh. Silakan. Kenapa kamu mempromosikan ajaran Muhammad? Cuma kenapa? Mau diskusi atau bagi tidak Muhammad ini? sendiri aja, sedangkan Muhammad sendiri saja Mau mengatakan diskusi atau tidak? berzina Kamu sudah ada tidak di makar. sini. Ngapain? Mampus. Kamu diajak diskusi malah kamu apa sih kau? Katanya kau sakti, katanya kau hebat. Ini sudah ada ruang ini kau naik di sini.
Apa yang kau bilang-bilang promosi? Promosi apa? Promosi saya Islam. Wajar saya promosi agamaku. Kamu juga promosilah Paulus, nabimu. Aneh kau ini. Katanya kau sakti. Cari-cari Bang Suma. Nah, ini sudah ada nih. Malah lain yang kau bahas. Lucu. Aku jadi nyangkut di sini. Ya, kita naikkan lagi dia kalau beliau ada di awal. Saya mau perlihatkan ke orang-orang kalau dia itu orang tak ada ilmunya, tak ada isinya sama sekali. Minta permintaan lagi, Dis. Aduh, Kau di mana, Dis? Naik sini, Dis. Tema sudah ditentukan, tinggal kau jelaskan di mana bukti Nabi Muhammad itu palsu. Ah, udah selesai. Aku kasih kau ruang bicara sepuasmu. Mana? Tapi ingat luka-lukamu yang kemarin pada saat kita di Zoom, jangan sampai menganga kembali. Mana dia? Naik. Belum ada, Edis. Jadi Belum gitu, muncul, Bang. saudara. Belum. Jadi kalau dikatakan bahwasanya penyesat itu adalah yang tidak mengakui Yesus itu Kristus, berarti penyesat itu, pendusta itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu manusia yang diurapi. Kalau ada orang mendudukkan kemudian Yesus itu Tuhan, berarti dia menyangkal Yesus itu adalah manusia yang diurapi. Karena dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti dia pendusta. Nah, menyangkal anak sama dengan menyangkal Bapa. Bapa satu-satunya Tuhan. Kalau Yesus juga itu disangkali sebagai manusia, dianggap dia sebagai Tuhan, berarti maka sama dia juga dengan menyangkal menolak. Bapa. Berarti dia menyangkal Bapa juga. Karena Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Kalau Yesus dilantik juga menjadi Bapa, berarti kemanunggalan, keesaan Tuhan itu disangkal. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Jangan disangkal Bapa sebagai satu-satunya. Kalau Yesus dilantik juga sehakikat dengan Bapa, berarti disangkal Bapa itu kalau dia adalah satu-satunya. Ternyata dia ada dua dengan Yesus. Itu yang dimaksud dalil 1 Yohanes 2 nomor 22 itu. Mana si Edis? Nah sini Dis, kau tidak usah banyak cencong lah. Kau nggak usah, jangan di-mute, nggak usah. Kamu kok segitu takutnya? Kenapa? Kamu Takut mengundang lagi kau bilang. saya, Takut tapi lagi kau kamu bilang. bisukan Bahasamu itu loh. Kamu Ya sudah, kita mengundang mulai. saya, Kita mulai tapi sekarang saya diskusi. datang kemari kamu bisukan. Jangan begitu kalau mau diskusi. Astaga. Masa saya datang kau bisukan? Gimana? Mau Astaga. ngatur kapan waktunya kita atur? Kapan waktunya? Ini sekarang, Dul. Oh, mau sekarang? Kapan waktunya? Ya. Mau sekarang? Sekarang, janji sekarang. dulu. Janji kalau Sekarang. nurunin berarti mau Saudara Igo saya turunkan ya, Bang ya. Terima kasih ya Bang. Dibawa dulu. Assalamualaikum. Iya. Biar saya kencingi mulutnya lagi orang ini. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum, waalaikum saudara. nurunin berarti monyet, betul? Silakan. Kalau Oke. nurunin monyet ya. Kamu buktikan berdasarkan kemudian dalil yang bisa kau pakai di Bibelmu kah, di Al-Qur'an kah, kalau nabiku Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu. Silakan. Sebelum Baik. Ya, silakan. Jadi begini, sangat disayangkan ya, kenapa kamu mempromosikan ajaran Islam? Gak usah kok kayak Muhammad, gitu, Dis. Gak usah, gak usah. Tinggal kau buktikan, tinggal kau buktikan, tinggal kau buktikan. Ini saya mau membuktikan. Ya, silakan. Gimana? Silakan. Silakan. Silakan kau buktikan. Kenapa kau bisu-bisukan sih? Kenapa? Ini tangan saya ini tangan saya. Kamu bisu-bisukan saya. Suruh moderatormu itu jangan bisu-bisukan saya. Jangan dibisukan. Manusia separuh laki ini, separuh laki ini jangan dibisukan. Separuh laki ini jangan dibisukan. Silakan kau ngomong. Saya ingin dengar. Dibisu-bisukan. Masa saya bicara dibisu-bisukan? Gini, dengar. Muhammad sendiri cuma mengatakan di agama Islam itu yang penting itu mulutnya berucap syahadat. Nabi Habis itu palsu, masuk surga. hei, tema kita terkait dengan Nabi palsu. Saya lagi bicara kok lagi dipotong-potong. Terkait dengan Nabi palsu. Ndul, Iya, Nabi bukti palsu. bahwa dia
Nabi Endul. palsu, ajarannya Tema siapakah itu si ajarannya Nabi palsu menghasilkan itu, kejahatan. Endul? Saya kasih waktu kau bicara 2 menit. 2 Gini menit, aja. 2 menit. Gimana kalau kita ketemu tengah, kau berani nggak? Hah? Ketemu tengah berani nggak? Maksudnya ketemu tengah itu apa? Saya live, kamu live, sama-sama live kita ketemu di tengah. Kau mau cari Gimana? duit? Berani? Kau mau cari duit? Ya udah, dengan janji saya nggak apa-apa di sini, tapi jangan kau bisukan. Kau mau cari duit? Berani nggak? Kau mau cari duit? Berani? Kau masih takut sama aku kayak dulu gak ada, Dis? Di sini yang penting Kau masih kalau saya takut bicara, sama biar aku? saya Bilang selesai. aja kamu itu cuma mau menipu umat Kristen di Indonesia seakan-akan kamu itu hebat. Nih kau, nih. Sejak kapan kau bisa menang hadapi saya, Dis? Kapan? Kapan? Masuk lagi bicara kok bisu-bisukan. Ya sama, Lagi bicara, saya kok juga lagi potong-potong. bicara. Ini kau juga ngomong. Ya udah, Saya kau kasih dulu kamu ngomong. waktu. Saya kasih kamu waktu 2 menit. Kau jelaskan tentang kenabian yang nabi palsu itu, silakan. Saya diam. Nih, pertama-tama ciri-ciri nabi palsu itu, kalau dia bicara, dia tidak berbicara atas nama Tuhan, atas nama Yahweh. Itu ciri-ciri nabi palsu. Nah, nabimu itu berbicara atas Tuhannya orang Quraisy, Tuhannya para penyembah berhala di Quraisy. Itu pertama. Yang kedua, isi ajarannya bertentangan dengan ajaran di dalam Bible, di dalam Taurat. Orang Muhammad saja mengatakan yang penting mengucapkan syahadat. Sahabatnya bertanya, mau dia berzina, mau dia mencuri? Iya. Asal dia mengucapkan syahadat, dia masuk surga. Itulah yang disebut ajaran odong-odong. Makanya saya bilang cuma tiap hari kau promisi tauhid, tiap hari kau bilang tauhid. Tauhid itu isinya cuman ngomong tidak ada Tuhan selain Allah. Mau berzina kek, mau mencuri tetap masuk surga. Silakan kau tangkap itu. Oke. Kamu tidak memberikan satu data apapun. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan. Siapa yang berkata Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan dan mengaku Yesus yang lahir tanpa ayah adalah utusan Tuhan, maka kata Yesus hidup yang kekal. Itu ajaran nabiku. Hidup kekal itu diperoleh dengan 2 konsep tadi. Sedangkan Yesus mengatakan tanda-tanda nabi palsu adalah pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari terakhir nanti aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Paulus? Silakan jawab. Kok kau nggak nanggapi yang ditanya apa, yang dijawab apa? Jawab. Kamu tidak memberikan data. Jawab. 2 menit. Udah bisa bicara belum? 2 menit, silakan. Jadi begini ya. Cuman kecoa kan dia kan? Dia cuman kecoa. Saya lagi Cuman bicara kok ganggu-ganggu. Gimana bisa bicara ini? Silakan. Kau kasih data. Gini aja, berani nggak kau atur waktu? Saya nanti live, berani nggak? Orang di dunia yang paling kau takuti itu saya. Dari dulu itu. Cuman karena kau ada di luar negeri, karena kau di luar negeri, jadi kau so hebat, kamu so cantik. Kamu itu so cantik di luar negeri, so hebat kau itu, nipu-nipu orang Kristen. Kau bilang Ustadz Uwas itu sudah dibaptis pakai pitimu. Nih kau Edis, kau bagi saya itu cuman ayam. Nggak ada ilmu kau itu. Lebih berkelas jemaat daripada kamu, lebih berkelas yang tadi itu ego daripada kau. Kau itu nggak ada apa-apanya bagiku Edis. Nggak ada, cuman orang Kristen di Indonesia ini selalu bilang, kau lawan Edis, kau lawan Edis. Hah? Bang Suma lawan Edis? Emang dia punya ilmu apa? Edis itu cuman pelawak. Saudara Kristen masuk ke YouTube Zulkifli Mabas Official, semua judul YouTube saya Edis Sidabutar atau Edis mutar-mutar, kamu putar. Tidak ada diedit, tidak ada dipotong, karena itu Zoom.
Itu tidak bisa diedit, tidak bisa dipotong. Anda masuk ke situ, saksikan bagaimana Edis. Saya ini buka begini karena saya pancing dia datang untuk membuktikan kepada kalian, Edis itu tidak ada apa-apanya. Dia itu cuman ampas. Bagi saya itu bukan, tidak ada kelasnya sedikit pun. Coba lihat, nabi palsu. Mana buktinya Nabi Muhammad nabi palsu? Apa kata dia tadi? Berkata, bukan atas nama Tuhan katanya. Ya, bukan menyembah kepada Tuhannya Bani Israel. Ya, kamu menyembah kepada anak orang, itu bukan Tuhannya Bani Israel. Yesus itu bukan Tuhannya anak Bani Israel. Justru Islam ini loh. Ketika Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kami mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan, dan kami mengenal Tuhan yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Kami menyebutnya Rabbus Samawati wal Ard. Kamu nggak ada apa-apanya. Semuanya aku bilang, kau undang, kau tumpuk penghujat-penghujat. RK kau bawa ke sini. Kau bawa ke sini RK, kau bawa ke sini Kiamat, kau bawa ke sini siapa Sopiatul, kau bawa ke sini. Pokoknya siapapun, Paulus sekalipun, kalau dia bisa datang ke sini, silakan kau datangkan ke sini. Kita akan jajal keilmuan. Jangan kau ragukan ilmuku, Bang Suma, itu jangan kau ragukan. Jangan kau ragukan. Saya berlembut-lembut begini karena saya menghargai Kristen saya, saudara Kristen saya yang naik bertanya dengan baik. Tapi kalau kau ingin keras-kerasan, belum lahir orang yang bisa menghadapi Bang Suma berdiskusi tentang agama Islam Kristen. Belum. Kau belajar dulu, Edis. Kau bertapa dulu, bertapa di Amerika sana, di kampungmu sana, di tempatmu. Halo, malam Bang Juma. Iya, malam. Oke, baik. Nah, Gimana so lihat sudah, Bang? kau lihat tadi Edis. Udah lihat kelasnya? Enggak juga, nggak bisa kita pastikan toh ini ruangan. Kalau Edis itu berani, ngapain dia kabur? Diam dulu bang, diam dulu bang. Oke. Diam dulu ya. Kalau Edis itu berani, kenapa dia kabur ke luar negeri? Saya kan mau gaji dia 50 juta, ya diskusi terbuka sama Bang Juma, disiapkan tempat, dikasih honor 50 juta loh, saya uang pribadi saya. Tapi kenapa dia kabur ke luar negeri? Waktu dia di Indonesia nggak dapat apa-apa. Nggak ada apa-apa, terus Tuhannya bukan Yesus. Oh iya. Videonya ada, tidak menuangkan Yesus dia. Setelah dia kabur ke luar negeri, karena mayoritas luar negeri itu Kristennya Tuhannya adalah Yesus, dia ganti Tuhan demi untuk hidup di sana. Itu. Aduh, saya berharap dia muncul lagi di sini. Saya berharap dia muncul lagi. Perkara Bang Edis oke lah. Saya juga nggak bisa memastikan toh, karena ini juga ruangan abang. Abang bebas mau ngapain, siapa aja tamu abang, mau dibisuin, mau diturunkan. Tadi dia ngajak loh, Bang. Ini rumah abang juga. Abang dengarkan dia ngajak malah keluar dari sini. Dia malah ajak PK. Bukan PK. Dia tadi ngajak PK. Ngajak PK tadi. Kita keluar katanya. Kita PK, kata dia. Makanya saya bilang, kok cari duit ini atau mau mengajarkan edukasi kepada umat? Kalau menurut tanggapan saya bukan PK sih Bang, dia ngajak sama-sama live. Ya udah nggak usah dibahas ya, bisa Bang, lanjutin topiknya aja. Silakan. Itu PK namanya itu. Oke, baik. Udah Bang, ke topik aja Bang. Iya, silakan. Oke, tadi begini. Banyak saya dengar di yang naik, baik Bang Igo, baik siapa tadi juga, Bang Igo juga mengatakan bahwasannya menyinggung bahwasannya seperti ya di dalam Bible kalau nggak salah semacam duduk sebelah kanan Allah Bapa gitu toh. Kalau nggak salah tadi ada Bang Igo juga menyinggung ke arah situ. Nah, di situ bukan berarti ya Bapak itu gimana ya? Ketika Yesus terbukalah surga lalu duduklah di sampingnya Bapak, bukan gitu Bang tanggapannya. Gitu loh. Maka itu kita perlu belajar sesuatu kekristenan
mengerti seperti budayanya orang Yahudi. Nah, misalkan di Wahyu nih, di Wahyu itu anak domba itu bertanduk 7, bermata 7. Nah, mungkin kita bayangkan bagaimana binatang atau anak domba yang bertanduk 7 dan bermata 7 itu lebih mengerikan toh. Nah, di situ mengatakan bahwa itu ya Yesus gitu loh. Padahal anak domba itu ya Yesus sendiri gitu. Apakah Yesus bertanduk 7 atau bermata 7? Kan itu lebih mengerikan, Bang. Nah, di situ artinya seperti Masuk ke tema, saudara. Masuk ke tema kita. Oke, baik. Kalau menurut saya nabi palsu itu ya balik lagi, bukannya sekedar bagaimana ya? Paulus itu bukan mengajarkan tentang Yesus yang palsu, Bang. Bukan. Paulus mengajarkan suatu perbuatan ataupun bagaimana ya? Suatu kekristenan, kekristusan Yesus, hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Paulus gitu loh. Ya, lalu nabi palsunya siapa? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ Bani Israel, murid-muridnya angkatan pertama. Jadi nabi palsu itu seangkatan dengan Yesus, seangkatan dengan murid Yesus. Siapa dia? Kata Yesus, dari buahnya kamu bisa melihat dia. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itu buah itu di mana? Itu loh. Saya buka komal ini untuk itu saja. Kan nggak mungkin kalau Abang menyampaikan seperti itu, kan nggak mungkin Yesus mengatakan waspadalah dengan nabi-nabi palsu. Masa dia mengatakan waspada terhadap dirinya sendiri kalau dia itu nabi palsu? Kan enggak. Yesus anak Maria, sang pengajar Injil itu bukan nabi palsu. Beliau adalah wakil Tuhan. Wakil Tuhan dari mana? Sedangkan beliau ya memang Bapa Allah gitu loh. Nah, inilah bukti Anda itu adalah buah dari nabi palsu itu. Buah dari mana? Kan Yesus mengatakan buah dari nabi palsu itu kamu bisa lihat. Memanggil aku Tuhan, menganggap aku Tuhan. Anda ini buah dari nabi palsu itu, kan jelas itu, Bang. Yesus berkata kepada muridnya Yohanes 17, hidup kekal, mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Coba. Utusan Tuhan sih, Bang. Nah, itu kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, Islamlah itu tempatnya. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Iman kami. Sekarang Anda mengatakan Yesus Tuhan itu sendiri. Berarti ya, Anda. Nah, tadi hidup kekal diperoleh dengan mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan atau bukan? Begini Bang, begini. Pada dasarnya kita harus tahu dulu alat Tritunggal itu sendiri gitu. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan Tritunggal. Itu karangan nabi palsu. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah data yang tidak ada di manuskrip. Ada 3 yang bersaksi di surga, itu nggak ada. Sekarang di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Coba tunjukkan ke saya, Bang. Bukan mengajarkan, jelas. Lalu di Kejadian pertama, ayat pertama di Bible pertama itu jelas. Apa itu? Tertulis ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus? Nah, Bereshit bara Elihum et Asyahim. Terus? Nah, di situ kan kata Ibrani satu. Di sana adalah Elohim, toh? Elohim. Nah, kedua? jadi Elohim itu Allah kan? Allah itu sendiri. Yang kedua siapa lagi? Siapa yang kedua? Sebentar, kita nggak boleh melompat gitu loh. Loh, kan Anda berbicara dari kejadian itu sudah ada Tritunggal. 1 Elohim, 2 siapa? Oke, kedua Roh Kudus. Mana ada Roh Kudus di situ? Makanya Abang jangan langsung melompat pertanyaan yang sama. Saya gitu. Kembali pernyataan saudara Roh Kudus. Mana ada Roh Kudus di situ? Ada Roh Kudus di situ. Ruah Elohim. coba Bang, aku menjelaskan sedikit ya tentang Allah Tritunggal itu sendiri gitu loh.
kalau kita memotong suatu penjelasan Di mana? Allah Tritunggal itu, kita Saudara, nggak bakalan saya sampai minta ke data, situ, saya gitu. diam habis ini, saya diam. Saya serahkan kepada saudara Yosafat, tolong tunjukkan data di mana Yesus mengajarkan Tritunggal. Silakan. Ini di awal tadi kan udah saya jelaskan kejadian 1 Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim itu kan Allah sendiri, ya kan Bang? Jadi di dalam kejadian itu coba kita buka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus. Kenapa lari ke surat Paulus, Bang? Bentar, yang Bang, terindikasi bentar. nabi palsu. Emangnya di situ di dalam Bible ada mengatakan Paulus nabi palsu? Yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Duh. Yang yang datang kepada murid Yesus memakai nama Yesus, berkata bertemu dengan Yesus, pengikut mana kemudian yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa tuh yang ngajarin? Paulus. Sehingga orang-orang Roma, penerusnya Belanda, masuk ke Indonesia, mengikuti ajaran Paulus, memanggil Yesus Tuhan. Apa kata Bible? Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan. Siapa mereka itu? Islam? Bukan. Kristen kan? Udah Bang. Udah. Abang kan minta data dari saya. Abang silakan. Saya, Mana datanya? saya kasihkan data, abang motong saya. Bagaimana sih? Kita diskusi. Oke, sorry. Kita Silakan. diskusi Silakan. toh. Nah, Silakan. Mau Oke. datanya, mau data menurut abang salah kan saya memberikan data. Oke. Saya keliru. Oke. Silakan. Oke. Yang kedua itu roh. Di dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah. Nah, di situ jelas roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Udah? Di situ kan jelas rohnya Allah. Yaitu Allah sendiri. Itu yang kedua. Pertama Allah, kedua rohnya Allah, yaitu Roh Kudus. Terus yang ketiga yaitu Yesus. Di Mana Yesus di situ, Bang? Oke, yang ketiga. Di mana Yesus di situ? Bentar ya, Bang. Ya. Oke. Silakan. Di mana Yesus diterangkan di situ? Oke, yang ketiga. Di Kejadian 1 tadi di mana Yesus di sana, Bang? Belum nyampe mengatakan itu Yesus. Yang ketiga. Sebentar, Bang, sebentar. Yang ketiga. Itu terdapat di Kejadian 1 ayat 3 yang berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, berarti berfirman itu adalah bahasa kerja toh? Iya. Dan firman. Benar kan? Berkata. Nah, firman itu siapa? Firman itu Allah sendiri. Firman itu siapa? Gimana? Kata itu siapa? Kata itu siapa? Di sini kan jelas berfirman, Bang. Iya, berfirman berarti berkata kan? Iya. Nah, sekarang kalau ada misalnya gini, Anda berkata, di situ ada berapa pribadi ketika Anda berkata? Satu. Siapa itu? Ya Allah. Nah, terus Yesusnya di mana? Nah, itu dia. Firman itu kan adalah suatu perkataan, suatu pikiran. Iya. Loh. Suatu perkataan, dan juga suatu perkataan itu adalah timbul dari suatu pikiran. Nah, pikiran itu pikiran itu kalau diibaratkan logikanya Bapa gitu loh. Iya, logikanya Bapak yang berubah menjadi manusia. Maksudnya logika Bapak menjadi manusia itu maksudnya gimana? Bapak yang jadi manusia. Gimana, Bang? Bapak yang jadi manusia.
Iya. Bapak jadi kalau misalnya Bapak mengatakan saya ingin menciptakan monyet, jadi Bapak jadi monyet. Itu kan dia yang ingin menciptakan, Bang. Dia kan Kan Maha logika, Kuasa, gitu loh. logikanya Bapak, idenya Bapak, gagasannya, ide Bapak Iya, punya benar. ide ingin ada monyet. Dari ide menjadi monyet, berarti monyet itu Bapak, gitu maksudnya? Bukan, itu udah lari kemana-mana. Tadi kan Loh, kok lari pembahasannya- kemana-mana? Ada ide pada diri Bapak mau kemudian mengadakan daging bernama Yesus. Maka Yesus itu adalah Bapak, karena itu adalah buah daripada ide. Sekarang kalau Bapak punya ide mau menjadikan kera, maka kera itu adalah Bapak. Begitu. Bukan begitu, Bang. Artinya begini loh. Kita kan dalam Gimana konteks dong? tadi pertama Allah, kedua Roh Kudus, ketiga itu Kenapa firman. kenapa larinya ke Roh Kudus, Bang? Maksudnya rohnya Allah, Bang. Ruah Itulah Elohim artinya- di situ dikatakan Ruah Elohim. Ruah artinya apa, Bang? Ruah artinya apa? Gimana, Bang? Ruah artinya apa? Roh atau jiwa Roh. kayak gitu ya, Bang. Elohim artinya apa? Ya Allah sendiri. Oke, berarti roh Allah kan? Roh Elohim. Loh, Roh Elohim kan? roh dan Roh dan Elohim. Ruah Ya. Elohim. Ruah Elohim berarti Oke. roh Elohim. Oke. Oke, kalau saya mengatakan bait Elohim. Bait artinya apa? Bait itu rumah ya, Bang. Rumah. Elohim. Rumah Elohim. Apakah rumah ini adalah Elohim? Enggak, Bang. Enggak. Samanya itu. Jadi yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah angin Elohim, artinya udara ciptaan Elohim. Berarti roh itu angin gitu. Ruah itu menurut yang punya kitab, mereka mengartikan itu angin, itu oksigen. Anda coba buka, saudara, Anda buka Oke. Ayub 27 nomor 3 boleh? Sebentar. Berarti coba saya bertanya sama Abang. Berarti rohnya Abang itu angin? Yang dimaksud di ruah Elohim itu angin yang melayang-layang di atas udara. Berarti pertanyaan saya, berarti rohnya Abang itu angin. Kalau itu Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selamanya di dalam tubuh manusia. Tapi kalau yang di Kejadian 1 itu bukan berbicara mengenai roh yang ada pada diri manusia, tetapi berbicara mengenai udara, angin, oksigen. Nah, maka itulah Allah Bapa berfirman, dan firman itu telah menjadi manusia. Jelas. Tunggu, selesaikan dulu yang tadi, saudara. Ruah Elohim yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah oksigen, udara. Baca di dalam Ayub 27 nomor 3. Di situ juga ada ruah Elohim. Selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim, ruah Elohim masih ada di hidungku. Masih keluar masuk di hidungku. Kalau Anda mengatakan ruah Elohim itu adalah Bapa, adalah Tuhan, berarti Bapa yang adalah Tuhan ada di lubang hidung. Ayub 27 nomor 3. Ruah Elohim ada di dalam hidung. Berarti apa yang ada di dalam hidung? Udara, Bang. Selama napasku dan ruah Elohim ada dalam hidungku. Tuh, kata Ayub 27 nomor 3. Jadi ruah Elohim yang ada di kitab Kejadian 1 itu orang Kristen salah tafsirkan demi untuk menyembah roh. Sedangkan roh itu adalah ciptaan. Kalian itu menyembah ciptaan. Iblis itu roh. Apa bedanya iblis dengan Tuhan Anda? Sama-sama roh. Coba Anda lihat sedikit lagi.
Matius 4 nomor 1. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh mana yang membawa Yesus ini? Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh yang adalah Tuhan Anda dengan iblis yang juga adalah roh, bedanya di mana? Maaf, saya batuk. Bersin, bukan batuk gitu. Silakan. Ini tadi efeknya melompat-lompat kita, Bang. Abang tadi mengatakan roh itu angin. Berarti rohnya abang angin juga gitu? Kalau yang berbicara di dalam tubuh saya roh yang ada dalam diri manusia itu bukan angin. Namanya juga ruah, sama-sama ruah. Syukran, akhina out. Tapi kalau berbicara mengenai roh yang ada di udara, yang ada di atas air yang melayang-layang di kitab Kejadian 1 itu bukan roh yang ada pada diri manusia, tetapi oksigen udara yang ada di dalam. Kenapa bukan roh yang dalam manusia, Bang? Iya, karena konteksnya melayang-layang di atas udara, Cak Ayu. Sama-sama roh. Tapi kalau kita kembalikan ke dalam bahasa original teks, ruah, orang Ibrani, orang Yahudi mengartikan di situ udara, oksigen. Jelas dikatakan di Ayub 33 ayat 4, Bang. Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Berarti roh itu ya rohnya Allah, bukan roh Iya, memang yang bukan membuat roh. kita Ya. yang membuat kita hidup ini adalah rohnya Allah. Makanya tadi ku bilang Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia, sebab manusia itu hidup hanya 120 tahun saja. Siapa manusia itu? Saya, Yesus. Roh yang ada dalam diri Yesus adalah roh Tuhan. Roh yang ada dalam diri Bang Suma adalah roh Tuhan. Rohku dan rohnya Yesus sama-sama roh Tuhan. Kenapa Anda Tuhankan Yesus? Loh, ya, memang nyatanya Tuhan. Kalau dia Anda anggap Tuhan, berarti Andalah buah dari nabi palsu tersebut. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan. Sadar di situ, kawan? Belum sadar juga. Siapa tahu masih ada edis. Kita ada hiburan. Nggak usah. Jadi saya sudah balikin ke atas pohon, ketemu temannya. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Hiburan dia, Bang. Ya, Berarti sudah, Bang, firman itu nggak Allah. bukan. Yang Allah itu, yang Tuhan itu, yang berfirman. Loh, Firman ini bukan Allah, bukan. Yang Allah itu adalah sifat kalam, kemampuan berkata-kata yang adalah sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan. Contoh, Anda berkata kucing. Kata kucing itu adalah firman yang keluar dari Anda. Apakah itu Anda? Bukan. Tapi kemampuan Anda berkata-kata kucing itu adalah sifat yang melekat pada diri Anda, bukan Anda. Makanya dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Coba Anda baca Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan hendak menciptakan, Tuhan hanya mengatakan jadi, kun fayakun, maka jadi. Yesaya 55 nomor 11. Aku hanya memberi perintah, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku inginkan terjadi. Yesus itu bukan firman. Yesus itu daging. ya itu firman yang telah menjadi manusia. Salah ente. Tuh. Salah. Yesus itu bukan firman. Yesus itu manusia yang berasal dari firman. Coba Bang buka Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi daging. Perkataan itu telah nyata, benar-benar menjadi, terbukti menjadi daging. Karena sesuai dengan instruksi, pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Apa tujuannya Gabriel datang kepada Maria pada bulan ke-6? Menyatakan kepada Maria
agar engkau hamil. Matius 1:18. Pada saat dia bertunangan dengan Yusuf, rupanya Roh Kudus datang, dia hamil karena Roh Kudus. Nomor 21-nya, wahai Yusuf, apabila anaknya Maria hamil, hendaklah engkau menamainya Yesus Kristus. Ketika dia melahirkan. Jelas itu. Jadi Yesus ini adalah pada mulanya firman yang berasal dari sifat Elohim. Tadi Anda nggak firman percaya? itu, Saya kasih data. Tadi Saya kasih firman data. itu abang bilang Allah itu sendiri. Gimana sih? Firman itu bukan Allah. Firman itu adalah perkataan yang berasal dari sifat kalam. Sama seperti, coba Anda lihat di dalam Matius 4 nomor 4. Apa kata Tuhan, apa kata Yesus? Manusia, Bang Suma lah ya. Bang Suma itu tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Bang Suma adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Baca. Apakah saya ini adalah Tuhan? Itu kan beda manusia dengan Yesus. Inilah kata Yesus, dari buahnya kamu bisa mengenal dia. Si nabi palsu itu menganggap aku Tuhan. Saudaralah buahnya. Apapun narasi yang saya kasih sesuai dengan data, Anda akan mengatakan itu kan beda. Kamu kan manusia ganteng, Yesus kan dia manusia yang buruk rupa. Itu akan berasumsi terus. Kenapa? Demi supaya Anda itu mengajarkan ajaran nabi palsu tadi. Kan penyesat. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepadamu, waspadalah kamu agar jangan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa penyesat itu? Yang mengaku akulah Kristus. Datang kepada siapa? Kepada nabinya. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Kan itu dalilnya. Berarti Yesus mewanti-wanti muridnya Bani Israel agar waspada kepada nabi palsu yang datang banyak melakukan mujizat, menyesatkan murid pilihan. Siapa yang datang kepada murid pilihan? Nabiku Nabi Muhammad kah? Atau Nabi Anda, Nabi Paulus? Matius 24 nomor 24. Dari buahnya memanggil aku Tuhan, mengaku bertemu aku di padang gurun, mengaku bertemu aku dalam bilik rahasia. Jangan kamu percaya. Itu kata Yesus, Bang, bukan kata saya. Buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu semua di mana buah-buah itu? Di Islam atau di Kristen? Di Kristen. Kalau ada di Nabi Muhammad, silakan Anda tunjukkan data. Kami umat Islam akan legowo untuk menerima itu, tapi data. Gitu, Bang. Jangan kayak Edis, sang pemakan dedak, ilmu tak ada, cuma nyerocos, mulutnya cuma pintar, licik dia itu, manusia licik, tidak ada ilmu. Oke, Bang. Oke, saudara Yosafat, silakan direnungkan, dipikirkan lagi. Silakan. Tadi Yosafat, lu bisa bedakan gak sih antara yang berfirman dengan firman itu sendiri? Beda atau sama? Loh. Lu kok gak denger sih? Yang berfirman sama firmannya itu sama atau beda? Beda lah, Bang. Beda ya? Beda Bang Juma. Udah akal. Pinter. Lanjut. Oke, silakan. Bertanya, Bang, satu, Bang. Silakan. Ini mohon maaf ya, Bang.
apa sedikit pada saudara-saudara muslim. Mohon maaf. Oke, pertanyaannya, mengapa umat bahwa Yesus itu seorang muslim? Oke. Kalau Anda lihat di dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terinci di sana bagaimana kemudian Nabi Isa alaihi salam ini menceritakan tentang dirinya melalui Roh Kudus kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dikatakan di data nomor 19, ketika kemudian Roh Kudus datang kepada ibunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbik. Sesungguhnya aku ini, Roh Kudus, diutus oleh Tuhanmu, li ahabalaki gulaman zakiya, untuk memberitakan kepadamu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Suci. Muslim itu suci, berserah diri kepada Allah. Kemudian Nabi Isa mengatakan di dalam Al-Quran, Inni abdullah, saya ini adalah hamba Allah yang suci. Lukas kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus ini adalah hamba Allah yang suci. Maka kami katakan dia adalah Muslim. Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Yang dimaksud mengasihi itu adalah Ulangan 11 nomor 1. Itu dimaksud mengasihi. Apa itu? Mentaati dengan setia segala ketetapan, peraturan, perintah dan hukum-hukum yang Tuhan inginkan. Itu yang disebut kasih kepada Bapa. Yosua 22 nomor 5. Kasih kepada Bapa adalah engkau taat dengan setia menjalankan segala perintah peraturan yang diberikan Bapa kepadamu. Itu disebut kasih kepada Bapa. Sedangkan Yesus mengatakan dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa. Di mana dia mengatakan aku mengasihi Bapa? Bukti bahwa dia mengasihi Bapa. Yohanes 8 nomor 29, Bang. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, akan tetapi dia senantiasa menyertai aku, disebabkan karena aku selalu melakukan apa yang berkenan di hatinya, apa yang berkenan padanya. Yohanes 4 nomor 34. Itu kan sebuah ajaran-ajaran tentang kebaikan, Bang. Ya, dia seorang Muslim, secara nyata fisik yang bisa kita lihat gitu loh. Suatu perbedaan. Yesus berserah diri kepada Allah. Dia tunduk kepada aturan Allah. Tidak pernah dia menentang Allah. Apa kira-kira yang ditentang dari Allah? Enggak ada. Segala firman yang kuberikan telah aku sampaikan kepada mereka. Apa yang aku katakan, Yohanes 12:49, adalah apa yang diperintahkan. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang aku diperintahkan. Yohanes 4 nomor 34. Dia Muslim. Sunat, puasa, sholat, apalagi sujud dalam beribadah. Dia tidak pernah menentang Tuhan. Dia seorang Muslim. Bahkan di Ibrani 5 nomor 7 dia disebut sebagai orang soleh. Oke, sedikit abang kan bilang tadi Yesus itu disunat. Iya. Nah, Yesus kan disunat pada hari ke-8 sesuai dengan hukum Yahudi. Yes, betul. Terus masalahnya? Ya enggak ada. Ya itu sebuah aturan hukum Yahudi. Berarti dia tunduk kepada aturan Bapa. Barang siapa yang mengasihi Bapa adalah dia yang mengikuti keinginan Bapa. Bapa menginginkan, Kejadian 17 nomor 7 Bukan. Oh, jadi coba saya ambil contoh ya diri saya. Nah, saya pergi nih ke Arab. Nah, mungkin di Arab ada sebuah hukum atau aturan harus menggunakan apa namanya kalau Muslim baju koko gitu toh, pakai peci mungkin ya. Nah, jika saya melakukan itu apa saya seorang Muslim? Kan enggak.
Sama halnya Saudara, dengan Yesus. Muslim itu Yesus? artinya orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Allah. Itu Muslim. Yesus berserah diri. Yohanes 8:29. Ya itu jelas hukum Yahudi pada hari ke-8 itu kan hukum Yahudi. Berarti dia berserah diri. Gimana sih? Pecah juga otak Anda ini. Hukum Yahudi itu dari Tuhan atau dari setan? Dari Tuhan. Ya sudah. Kenapa Anda membantah? Karena ada perintahnya, ajarlah kepada anak-anakmu yang ada di dalam rumahmu, baik orang asing atau siapapun yang kau beli, yang tinggal di rumahmu, harus kemudian disunat pada hari ke-8. Yesus ikut di situ, berarti Yesus tunduk kepada keinginan Bapa sebagai perjanjian kekal kepada Bani Israel. Apa masalahnya? Ibrani 5 nomor 7, dia disebut sebagai anak yang soleh. Itu kan karena ngikuti aturan Yahudi, Bang, sama dengan dia sujud. Itu kan sebagai cara orangnya Yahudi, cara orang Yahudi berdoa. Itu dia gitu. Makanya Tuhan pencipta langit dan bumi datang kemudian memilih Bani Yakub untuk kemudian mereka Bani Yakub menjalankan perintah-perintah dari Tuhan. Syukran Bang Afida, Masya Allah. Itu jadi ketika aturan itu datang kemudian kepada mereka, mereka taat kepada aturan itu, maka mereka Muslim, berserah diri. Berbeda dengan Kristen. Kenapa Kristen itu disebut kafir? Karena Kristen ini, coba Anda lihat di dalam Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kata siapa? Kata Paulus. Karena Paulus orang Yahudi, katanya keturunan Benyamin, dia tahu bahwa yang tidak bersunat ini disebut kafir. Gitu loh Bang. Jadi yang ingkar terhadap perintah Tuhan ya kafir. Kristen ini dari nabinya Paulus menghapuskan semua perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Di mana itu tertulis? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka apa yang terjadi? Semua hukum Taurat dan ketetapan yang ada di dalamnya telah dibatalkan. Tidak lagi mengikuti aturan hukum Taurat. Galatia 5 nomor 1. Kristen telah dimerdekakan dari aturan-aturan, bahkan dibebaskan dari penghambaan, penghambaan. Jadi Kristen itu tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan, enggak. Berdasarkan Galatia 5 nomor 1. Makanya ibadah kalian itu kalian buat-buat sendiri, tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya dari Tuhan. Ada nggak perintahnya ibadah minggu, perintahnya Natalan, memperingati kematian, kebangkitan? Ada? Nggak ada. Karena kalian itu sudah merasa merdeka, sudah dibebaskan dari aturan Tuhan. Makanya kalian disebut kufur, orang yang meninggalkan hukum Tuhan dan mentaati hukum manusia. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapak Paulus, atas kehendak siapa? Atas keinginan siapa kalian menuhankan Yesus? Elohim kah? Atau Bapak Paulus? Bapak Paulus. Iblislah itu yang menjadi bapakmu. Yohanes 8 nomor 44. Jelas itu Bang. Saya tidak menemukan kemudian satu pun perintah Elohim yang dibantah oleh Yesus. Nggak ada. Semua ditaatin. Tapi Paulus, perintah Elohim dianggap sampah. Begitu saudara. Nah kalian pengikutnya. Oke. Silakan. Thank you Bang Juma. Sama-sama saudara Josopat. Mana tahu masih ada Edis, silakan dinaikkan. Masih mau ku kasih terapi kepalanya biar dia sampai benar-benar bonyok. Dia soalnya dia sangat dijagokan orang Kristen. Dulu kalian tidak lihat saya di Zoom sama dia. Tiap malam itu ku bal-bali dia mati-matian. Ada itu PT-PT-nya, banyak PT, termasuk ada di HP saya kayaknya. Tunggu ya. Kalian itu selalu menjagokan orang yang buta ilmu, buta Bible. Gak ada bapaknya di situ, pelawak itu. Bagi saya itu dia cuman sampah, gak ada ilmu. Mudah-mudahan kita dengarkan ya. Ada yang bikin burung itu.
Ada yang bikin piti kemarin. Kayaknya aku simpan deh sebagai bukti buat kalian. Kalian jangan dikibulin. Dia cuma mau makanan dari kalian. Nah ini. Sebagai pakar Al-Quran berarti Anda Kedengaran nggak Bang Adi? jangankan terjemahannya, jangankan Al-Quran terjemahannya pun Anda hafal. Sekarang saya pingin Anda itu bukti